Oke, Nusantara balik lagi sama Anya Novena di Nusantara Wedding Expo 2021. Jadi hari ini Anya nggak sendirian dan berketepatan di jam 2, sekitar jam 2 menuju jam 3 M-People. Salah dong, mentang-mentang dari Malang. Jadi teman-teman Nusantara yang lagi menyaksikan, terima kasih, kita harus berterima kasih juga kepada para sponsor yang telah mensponsori acara ini, terutama Harper Hotel MT Haryono Jakarta, Talenta Wedding Organizer, Toko Broadcast, The Message, Kompas, Asosiasi Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia, MUA Community, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, ada Sawargi Catering Service, Amigo Idea, Yana Brides, dan Kata Okta Kartika. Jadi di jam ini kita nggak sendirian, aku nggak sendirian lagi sih. Jadi udah kedatangan dari ketua MUA Community yang sudah hadir di ujung panggung ini. Mari kita sambut Lili, Ibu Lili maksudnya. Halo. Lupa saya namanya siapa ya kan. Nah, susah ya namanya ya. Lili Setriarini ya kan Ibu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Anya, Baik. sehat. Gimana selama pandemi kehidupan permuaan? Gitu ya. Jadi ya seperti yang lain sih Mbak, pada umumnya bahwa kita sekarang kan membatasi ya, untuk aktivitas juga terpaksa harus kita batasi juga. Gitu. Jadi teman-teman mungkin saya mewakili teman-teman dari profesi makeup artist ini, jujur sih kita nggak pernah membayangkan dan tidak pernah terfikir gitu ya bahwa profesi makeup artist ini adalah ternyata profesi yang berbahaya gitu. Betul. Yang beresiko gitu. Jadi baru sadar pada saat kondisi pandemi seperti ini gitu Mbak, karena ternyata ya karakteristik COVID-19 ini bikin kita itu rentan tertular. Begitu. Iya benar banget. Iya, jadi kita itu sangat rentan tertular karena kita kan selama ini berhadapan langsung dengan klien dan cukup dekat pada saat kita melakukan pekerjaan kita gitu ya. Tapi jangan lupa selain kita rentan tertular, kita juga rentan menulari orang lain. Benar. Terlebih itu adalah pengantin yang kita handle. Begitu Mbak. Jadi itu concern kami gitu. Jadi kami dari komunitas gitu ya bersama teman-teman sering sekali mengadakan sosialisasi untuk menghimbau teman-teman ataupun pengantin juga gitu ya untuk kita sama-sama menjaga begitu. Jadi jujur sih kalau ditanya gitu ya, kita ini kan kalau biasanya di kondisi yang sebelum pandemi kita tuh makeup ya udah bawa beauty case, pergi ke satu tempat kita merias dengan perlengkapan yang bersih. Kalau bersih itu memang wajib. Nah sekarang ini kondisinya berbeda Mbak. Jadi kalau saya boleh cerita ya, kita sendiri jujur lebih agak ribet iya gitu. Karena nanti kita ada demo bagaimana supaya calon pengantin juga terbayang seperti apa sih sekarang keribetan teman-teman makeup artist di lokasi gitu ya. Jadi untuk menyikapi sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin boleh ditampilkan paparan slideshow dari kami. Oke, bahwa, tapi sambil menunggu mungkin ya, iya. aku mau nanya dulu, sebenarnya kegiatannya Ibu Lili sendiri apa sih saat kesehariannya? Apakah tetap MUA atau saya gimana? pribadi, oh ya, kebetulan kami dari komunitas makeup artist Mbak, jadi ini organisasi, kebetulan biasanya ada di Jakarta dan kita tuh mewadahi teman-teman makeup artist untuk kita bisa saling sharing gitu ya sama-sama, dan concern kita adalah gimana caranya kita bisa memberi semangat untuk teman-teman makeup artist untuk terus berinovasi gitu ya, terus juga banyak belajar, banyak berlatih gitu. Jadi kita concern kita adalah ada 3 ranah kompetensi Mbak, jadi skill, knowledge dan attitude yang memang kita selalu ingatkan ke teman-teman. Begitu. Jadi makanya gimana prosedur kita menangani klien itu juga sesuatu yang harus kita pelajari. Gitu. Tapi kalau boleh tahu yang tergabung di komunitas MUA ini udah berapa banyak pesertanya? Awalnya kita hanya sekedar komunitas biasa Mbaknya, tapi per bulan lalu alhamdulillah kita sudah menjadi organisasi legal
sudah berbadan hukum dan sudah menjadi organisasi resmi gitu. Jadi baru saja 1 bulan yang lalu gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 50 kabupaten dan kota yang bergabung. Jadi nggak cuma di Jakarta. Jadi kita sama-sama belajar bareng, sharing bareng. Terakhir sebelum masuk ke presentasi ya, kalau misalnya ada Nusantara yang mau join di komunitas ini, gimana tuh caranya? Boleh, sementara karena kita sedang mempersiapkan launching membership kami, jadi sementara bisa isi data di bio Instagram kita, ada linknya, jadi bisa diisi. Nanti pada saat launching kita bisa sampaikan lewat email atau WhatsApp. Gitu. Iya, langsung aja kita mulai. Silakan. Udah belum? Boleh, materi presentasinya bisa ditampilkan. Ini belum tampil. Itu mungkin udah siap. Ya, jadi boleh tayang. Mungkin saya ini aja ya sampaikan bahwa sekarang itu kondisi situasi ya saat ini pesta itu, pernikahan itu sekarang udah berbeda nih Mbak Anya. Jadi sekarang itu banyak batasan yang harus kita ikutin. Seperti misalnya durasinya sekarang lebih pendek ya. Terus juga undangan juga dibatasi juga begitu. Lalu ada keharusan pengantin dan tamu harus menggunakan masker. Gitu ya Mbak. Jadi ada lagi beberapa batasan yang mau tidak mau kita harus ikuti demi keamanan bersama gitu. Nah, untuk itu ya kita juga sebagai makeup artist di era pandemi seperti ini yang tadi saya bilang konsentrasi kita adalah gimana caranya kita bisa melindungi diri kita dan juga klien. Benar. Karena begini, klien itu tidak pakai masker pada saat kita rias, Mbak. Iya, benar. Betul ya, sehingga kitalah yang harus membantu klien untuk kita membantu mencegah untuk supaya kita tidak menulari apapun ke mereka. Benar, apalagi kan kalau misalnya lagi di make upin kan nggak mungkin MUA-nya sama kliennya nggak ngobrol ya kan. Nah, betul. cara pencegahannya itu seperti apa tuh untuk mengatasi protokol kesehatan ini? Gitu ya. Boleh saya undang satu rekan kami nih, ada dan saya didampingi oleh salah satu makeup artist yang memang cukup concern juga untuk mengikuti protokol kesehatan, Mbak. Boleh saya panggil ya teman kita, Mbak Tantri, silakan. Nah, ini kayaknya saya butuh bantuan untuk mendemokan kira-kira apa aja sih yang kita lakukan ya di lokasi ya Mbak Tantri. Mbak Tantri ini mirip vokalisnya Kotak ya. Iya. Jadi Mbak Tantri biasanya gimana kalau di lapangan nih? Memang seperti yang tadi Bu Lili udah sampaikan bahwa profesi kita ini kan memang benar-benar profesi yang riskan banget dalam penyebaran COVID ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi sebagai makeup artist, saya mencoba untuk melakukan protokol keamanan dan kesehatan yang semaksimal mungkin supaya istilahnya mereduce penyebaran COVID itu sendiri gitu Bu Lili. Jadi supaya klien juga lebih nyaman atau segala macam. Ini mungkin saya bisa langsung praktekkan apa aja yang saya pakai. Aja. Jadi Mbak Anya nih ada banyak, jangan kaget karena barang-barang inilah yang memang harus terpaksa kita harus punya ya Mbak Tantri. Iya betul sekali. Bisa disebutin Mbak apa aja? Yang pertama apa tuh? Yang pertama yang paling basic banget of course masker. Nah biasanya saya pribadi kalau saya melakukan make up karena kita face to face sama klien, saya selalu double mau nggak mau, dan saya so far saya masih pakainya maskernya surgical karena lebih safe ya gitu. Nah terus selanjutnya face shield ini aku gunakan juga. Kemudian sarung tangan karet. Iya. Ini pemilihan masker maupun face shield ataupun sarung tangan itu nanti disesuaikan saja dengan kenyamanan masing-masing individu karena biasanya akan lain-lain gitu ya kenyamanannya. Karena kita dalam bermakeup itu juga nomor satu tuh kan kita mesti nyaman gitu kan. Karena kan kita makeup klien itu kan nggak sebentar gitu, bisa sejam, bisa 2 jam gitu. Even kalau pengantin bisa mungkin sampai 3 jam. Jadi kita harus bertahan dengan segala atribut ini. Nah, ini adalah JPD.
JPD itu singkatan dari jaket pelindung diri. Oke. Jadi Iya. ini juga biasanya aku selalu pakai. Warnanya lucu ya. Ini mau community punya, Warnanya custom sendiri atau gimana nih? memang Iya. khasnya mau community ungu ya, Bu Lili. Ungu ya. Iya. Nah, ini juga lumayan nih ya, melindungi. Iya. Nah, biasanya kita pakainya pasti full begini. Oke. Nah, ini kan udah semua. Terus kalau untuk pelindung diri segini cukup. Ya sama, aku selalu sediain cape atau penutup buat kliennya sendiri. Iya, karena klien kan dia belum pakai busana pengantin, Iya. jadi dia harus kita lindungi juga Oke. gitu. Karena kan Iya. kita nggak tahu ya virusnya sendiri itu Iya. menempel di baju klien atau enggak gitu. Jadi Iya. kita juga Iya. kasih klien penutup. Oke. Oke, selanjutnya? Selanjutnya paling di alat-alat makeupnya. Yang pertama yang paling basic banget itu aku selalu make sure semua alat yang dipakai itu bersih, dan sebelum dipakai harus disteril dulu gitu. Nah, ini selalu kondisinya dalam kondisi yang baru dan bersih. Oke, dicuci. cara ngebersihinnya gimana tuh? Kalau nyuci sih kalau kebersihan mah standar ya. Pasti kita setiap kali habis selesai makeup kita pasti cuci. Selanjutnya kita sterilin pakai box. Oh, oke. Ini Fungsi adalah dari box box. ini apa nih? Ini adalah box UVC. UVC box. UVC box. Oke. Ya, ini berfungsi untuk mensteril alat-alat gitu. Jadi Oke. kadang kan kita satu hari itu juga makeup kan suka lebih dari satu orang. That's why pesan aku biasanya aku pasti selalu bawa kayak beauty blender itu sejumlah orang yang mau aku makeup. Jadi misalnya hari itu aku handle 5 orang ya aku akan bawa 5 beauty blender gini. Gitu, atau aku pakai sponge yang disposable sekali buang. Gitu. Terus untuk kuas, nah kan kalau di lokasi kalau kita banyak handle klien nggak cuma satu kan kita nggak mungkin cuci di lokasi kan kayak kuas gini. Makanya kita bawa UV box. UVC box. Oke. Iya. Terus kita juga bawa perlengkapan lain kayak alkohol 70%. Ini buat sanitizer tangan, ini air sanitizer buat ruangan gitu. Nah, apa lagi? Disposable ya? Iya. Oh ya, selama di era pandemi ini yang harus diperhatikan juga adalah penggunaan kuas untuk bulu mata, maskara, dan juga untuk lipstick. Nah, ini kita selalu, aku pribadi sih ya lebih juga. Maksudnya ini kita pakai sekali pakai buang. Oke. Karena ini kan buat mata ya, dan kalau buat bibir ini kan juga agak berbahaya dalam penyebaran virus ini sendiri. Jadi kita pakai yang namanya disposable brush. Oke. Yang sekali pakai kita buang gitu. Iya. Dan aku selalu kasih lihat ke klien, Bu ini Baru ya? baru ya Bu ya, gitu. Terus nanti setelah selesai, Bu ini kita buang ya gitu. Jadi supaya klien sendiri juga nyaman gitu kan ngerasa dengan protokol kita. Nah, terus aku juga biasa sediain tisu, sabun cuci tangan. Terus ini juga tisu basah. Tisu basahnya ini juga tisu basah yang sudah ada kandungan alkoholnya. Itulah pokoknya kurang lebih Seaman kompleks itu. Iya. Nah, iya. Dan banyak kalau ditanya ya sama klien, nyaman nggak sih pakai seperti ini? Jawabannya jujur nggak nyaman. Karena tidak nyaman, karena kita keluar dari kebiasaan kita yang lalu, gitu ya. Jadi dulu kita, aduh enak sekali ya, hanya dengan baju biasa kita bisa. Tapi sekarang nggak memungkinkan begitu, Mbak. Jadi memang kita memang harus membiasakan apa yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Makanya kenapa ya itulah new normal ya eranya begitu. Jadi kita harus membiasakan sesuatu yang tidak biasa, begitu Mbak Anya. Dan tidak semua memang teman-teman yang concern dengan kebersihan dan prosedur kerja seperti ini. Tapi kami dari komunitas selalu membantu, menghimbau dan mengingatkan bahwa ini sekali lagi bukan untuk kepentingan klien saja, tapi kita juga gitu. Karena sudah banyak rekan-rekan kami, bahkan sudah ada yang
meninggalkan kita juga karena terpapar virus COVID Mbak Anya. Jadi itu prihatin sekali kami ya begitu. Jadi kita nggak mau ini menjadi ketakutan buat kita. Sebenarnya bisa kita sikapi dengan jaga-jaga seperti ini Mbak Anya gitu. Oke. Tapi kan kalau ini berdasarkan pengamanan berdasarkan alat-alatnya nih. Betul. Tapi kalau misal dari segi make up-nya, Ya. kan make up-nya juga gimana cara membersihkan make up-nya? Karena kan dari alatnya Iya. kan nggak mungkin sekali cocol kalau misal kalau Iya. kata orang Sunda ya. Iya, Nggak mungkin sekali cocol. Nah itu gimana tuh cara untuk Iya. membersihkannya? Oh, bersihinnya ya. Ngebersihinnya biar tetap aman, biar tetap ini. Mungkin dari cara makainya dulu kali Iya, ya. Bagaimana? Kalau aku pribadi sih, kalau kayak bedak tabur gitu ya, kita memang pasti tempatin dulu di wadah. Oke. Jadi sekali pakai, jadi nggak Habis. nyampur-nyampur lagi Iya. gitu dengan yang lain. Terus Iya. kalau lipstick, aku pakai palet kecil seperti ini. Ya, ini ditaruhnya cukup gini. Nanti lipsticknya tuh dioles di sini dan kita pakai disposable brush. Oke. Jadi gitu oles. Jadi lipstiknya sendiri juga nggak terkontaminasi ibarat kata gitu. Terus kalau eyeshadow Eyeshadow itu ada beberapa cara. Kalau ada beberapa temen yang caranya dikerok. Jadi dari eyeshadownya ditaruh di wadah gitu atau di tisu atau di apa dikerok sedikit. Jadi pakainya dari gitu. Oke. Berarti dipakai secukupnya itu. Secukupnya. Nah, tapi kalau saya pribadi saya pakai palet seperti biasa. Saya pakai seperti biasa, tapi setelah selesai saya gunakan, saya akan steril di sini. Iya. Oh, oke. Dalam kondisi semua terbuka. Jadi pokoknya semua alat yang aku pakai pasti harus masuk sini sebelum aku mulai make up klien yang lain gitu. Oh, oke. Berarti ini adalah kotak black box ajaib ya untuk para mua. Jadi wajib banget kamu punya nih untuk para mua nih. Karena ini dijamin aman dan halal. Wih. Untuk UV boxnya sendiri juga bervariasi ya Bu Iya, Lili ya. Jadi iya. maksudnya nggak harus yang sebesar ini. Cuman kebetulan saya beli yang besar untuk multifungsi aja, bisa dipakai di rumah juga, nggak buat ngerias doang gitu. Oke. Iya. Tapi Bahkan kalau yang buat mua biasanya ada yang lebih yang kecil-kecil ya, ya, bisa ditenteng lebih Oh, enteng gitu. gitu. Dan ini harganya berapa sih kalau boleh tahu tuh? Apa tuh Mbak? nggak terlalu mahal ya. Ini Sekitar 700-an Iya, 700-an. begitu. Oh, oke. Dan kalau kami di Sanggar gitu ya, menggunakan UV box ini juga untuk setelah klien fitting baju, itu baju kita langsung sterilin dulu. Baju aksesoris gitu Iya, ya, bisa ya? aksesoris baju itu kita masukin, emang agak ekstra kerja, tapi ya kembali itu prosedur yang kita mencoba untuk tetap lakukan. Begitu, bahkan semprot-semprot ruangan setelah tamu satu pulang, kita sarankan teman-teman di Sanggar juga melakukan seperti itu. Jadi begitu pergantian tamu itu kita semprot dulu dengan ada gun itu Iya, ya, ada Mbak gun, Tantri ya. desinfektan gun. Iya, itu ya, desinfektan otomatis. gun itu kita juga baiknya punya. Oke. Gitu. Kebayang ya? Iya, kebayang. Tapi ini aku masih belum ada nih yang kalau misalnya kan tadi kalau eyeshadow kan dikerok dulu nih. Nah, kalau untuk eyeliner dan lem bulu mata gimana iya. tuh caranya? Nah, kalau lem bulu mata itu kita nggak oles di mata klien kan? Kita kan olesnya di bulu matanya. Dikawat ya. Dikawat Oke. bulu matanya. Iya. Jadi nggak Nggak bakalan kenal ya. terkontaminasi. Nah, kalau eyeliner tuh kan kalau nggak sesuai ininya Ada juga disposable yang untuk eyeliner Mbak, bentuknya gitu? mirip seperti itu, tapi dia lebih runcing. Oh, Jadi gitu. memang sekali pakai juga. sekali pakai ya. Jadi sekarang memang ekstra biaya, betul. Jadi kami makeup artist bukannya makin bukan makin hemat ya. Makin hemat, malah Nah, makin gitu. Jadi kita harus banyak beli kosnya. jaket, kita harus beli masker, ekstra hand sanitizer dan sebagainya begitu. Oke, berarti budgetnya nambah dong untuk Amin, amin. paket-paketnya. Harusnya ada ekstra ya, dan mungkin juga saya sarankan untuk teman-teman klien pengantin. Jadi sebelum kami hari H merias itu beberapa pengantin sudah aware dengan menyediakan tes swab antigen Oke. untuk kami yang bekerja. Begitu. Oke. Jadi berapa hari sebelumnya itu pihak WO sudah memberi informasi ke kami kapan dan di mana kita harus datang untuk melakukan tes itu. Nah, Oke. itu memang tidak semua klien melakukan itu. Sebenarnya itu buat kepentingan mereka juga sih. Oke. Gitu. Kita begitu. berharap sama-sama aman lah Mbak Anya, begitu. Jadi Oke, kurang oke, lebih oke, begitu. oke. Tapi tips and triknya biar kan kalau itu penjangan protek pribadi Iya. dari teman-teman mua nih. Iya. Nah, caranya untuk kan kita nggak tahu
klien kita tuh gimana, Iya. ya kan? Iya. Nah caranya untuk menyeleksi, apakah kalau misalnya mau dipakai aku, kamu harus tes rapid dulu atau gimana tuh? Untuk klien ya. Untuk klien. Itu dia, makanya butuh pendekatan sih kita ke klien. Jadi kalau kita bilangnya bukan kamu tes dulu ya, nggak gitu, tapi kita harus tanya gitu, apakah supaya demi kenyamanan bersama, keamanan bersama, apa kita memang ada dischedule-kan untuk sama-sama untuk melakukan tes gitu. Jadi itu dilakukan begitu. Karena selama ini memang jujur yang dites cuma kita aja gitu. Jadi dari pihak pengantin memang kita nggak tahu ya apakah mereka, tapi kita menyarankan begitu. Dan paling tidak kalau ada tim kami yang sakit, panas atau demam atau apa, kita minta keterus-terangan mereka untuk menyampaikan ke pihak WO ataupun sanggar, sehingga kita bisa merubah penugasan schedule orang yang akan bertugas di hari itu. Gitu. Ya, jadi karena semua kemungkinan itu bisa terjadi dan kita harus mengantisipasi supaya itu tidak terjadi, gitu ya Mbak. Kurang lebih begitu. Karena jujur kita nggak mau kemeriahan pesta klien kita itu akhirnya berujung dengan penularan COVID menjadi klaster buat kita semua gitu. Sebenarnya jangan sampai gitu ya. Kalau ngomong gitu kayak merinding gitu ya. Karena memang pada saat kami menerima job itu antara seneng dan deg-degan Mbak, jujur. Jadi kami antara mau pergi itu ya doanya lumayan kenceng ya, karena kita minta perlindungan baik dari untuk tim kita maupun kliennya itu sendiri Mbaknya. Oke, tapi kalau misalnya itu kan protek dari teman-teman semua nih, tapi ada nggak sih yang klien yang bikin istilahnya rewel gitu, mau kamu istilahnya kayak disuruh rapid gitu ya kan? Nah ada nggak sih yang kayak marah-marah malah diomongin kayak gitu untuk protek dirinya dia sendiri? Ada nggak? Alhamdulillah belum ketemu ya. Belum ya? Kan mungkin tergantung cara kita menyampaikan ya, Mbak Tantri. Jadi gimana? Intinya sih kalau lebih baik seolah-olah itu menunjuk kita aja gitu bahwa apakah nanti di acara nanti kita harus ada tes dulu, ya itu harus dibiayakan Mbak, gitu. Karena kan lumayan biayanya ya. Jadi itu pihak WO biasanya kita bicaranya sama WO, jadi nggak langsung ke klien. Iya, gitu. Bicaranya sama WO supaya WO menyampaikan ke klien. Gitu. Caranya untuk kalau itu kan dari segi keamanan nih pasti aman lah kalau misalnya pakai jasanya MUA Community. Nah, gimana sih caranya biar klien ini atau mungkin Nusantara yang lagi nonton pengen pakai ini jasanya teman-teman? Gimana caranya? Gampang sih karena kita punya Instagram, ada bisa follow MUA Community dan bisa message juga di sana. Jadi banyak juga klien yang nggak mau pusing milih MUA karena di kami kebetulan kami ini kan concern dengan pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Jadi kita sudah mensortir member dari kami yang memang rata-rata member kami sudah tersertifikasi by BNSP begitu. Jadi sudah mengikuti pelatihan dengan materi sesuai dengan standar kerja nasional Indonesia. Bahkan sudah mengantongi, Mbak Tantri juga sudah mengantongi sertifikat resmi dari pemerintah sertifikasi profesi MUA. Jadi nggak ya, berharap ke depan klien juga concern dengan itu Mbak, karena kita nggak cuma melulu harus bisa make up saja, tapi secara teori ya kemampuan kita, attitude, skill, knowledge itu harus kita bangun gitu. Jadi itulah fungsinya komunitas kami sebagai wadah teman-teman untuk kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi dari gimana caranya untuk membooking jasanya MUA Community. Tapi kalau misalnya bergabung itu langsung aja follow Instagramnya ya. Iya, bergabung ada database yang bisa diisi di link bio Instagram kita. Betul. Ya, silakan bergabung. Kita membuka nasional baik pemula maupun profesional yang mau bergabung dan belajar bareng dengan kita. Gitu. Itu tadi kalau misalnya mau langsung ke Instagramnya. Nah, tapi buat kamu kunjungin dong websitenya kita di www.nusantara weddingexpo2021.com. Di situ ada
Mua Community juga, jadi bisa dilihat juga. Bisa. Ya kan? Nah, bakal diupdate terus setiap minggunya, setiap bulannya mungkin. Insyaallah. Karena website-nya juga kan setahun ya kan. Iya, Teman-teman benar. punya akses gitu. Benar, luar biasa. Itu dia perbincangan hangat bersama teman-teman Mua Community. Iya. Jadi ini dong, aku mau terakhir Iya. dari teman-teman. Iya. Sepatah dua kata, 3 kata aja sama kayak Mas Uki ya kan? Iya. Untuk Nusantara Wedding Expo 2021, silakan. Untuk event ini ya, iya. Jadi kami dari komunitas ini pekerja kreatif kan Mbak. Ya. Jadi di kondisi pandemi seperti ini kita nggak boleh diem kan. Jadi kita harus terus berangkat dari ya tadi kreativitas kita untuk bisa terus berkembang dan maju berinovasi seperti layaknya teman-teman organizer kegiatan ini. Jadi Nusantara Wedding Expo ini adalah virtual exhibition di mana itu menjadi solusi buat pihak kami sebagai vendor dan juga sebagai pengantin. Gitu. Jadi tetap bisa memilih vendor terbaik untuk momen terpenting dalam hidup pengantin. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat dengan adanya terselenggaranya kegiatan ini, dan terima kasih kami sudah dilibatkan menjadi bagian dari acara. Kurang lebih itu, Mbak. Oke, terima kasih Mua Community. Iya, Terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mbak Tantri Kotak. Wih, luar biasa sekali. Jadi itu dia, sekian perbincangan kita bersama Mua Community. Jangan kemana-mana teman-teman Nusantara yang lagi nonton, dan kita akan kembali lagi tetap di Nusantara Wedding Expo 2021.